Perkenalkan, nama saya Muhammad Munajib SPD, mengajar di kelas 3 SDN 1 Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Mataram. Nomor peserta 2023-620-481. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Sandik. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru minta untuk ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Silakan, nanti dipersilakan. Berarti siap. Ya, baru mulai. Salah satu lagu wajib nasional untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia, yaitu lagu 17 Agustus. Lagu yang bikin langsung ya. 1, 2, 3 mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, negara kita. Ya, bagus. Terus sekarang selanjutnya Pak Guru absen dulu. Umairo, Aisyah, Al-Barizal Putra, Aulia, Azana, baik Rizka Alia. Alhamdulillah. Pada hari ini kita semuanya hadir dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap hari. Amin. Ya. Baiklah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hak dan kewajiban kita pertama di rumah, terus di sekolah, terus di bertetangga. Nah, kira-kira ada nggak yang ingat apa itu kewajiban? Yang bisa angkat tangan. Yang IPA. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Yang lain ada enggak? Nah, itu kewajiban. Sedangkan hak adalah yang besar suaranya. Sesuatu yang harus kita terima. Tapi, Ari? Sesuatu yang harus kita terima. Tapi, Sesuatu yang harus iya. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Paham semuanya? Hak dan kewajiban itu ada kewajiban dan hak di rumah dan kewajiban di sekolah, kalian sudah tahu. Aku kemarin sudah jelaskan. Terus hak dan kewajiban di dalam bertetangga. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang
permasalahan yang ada, dan bagaimana penyelesaiannya. Tujuan kita mempelajari ini adalah pertama, dengan melihat video pembelajaran yang akan Pak Guru nanti tampilkan, kalian bisa membedakan mana itu permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya. Oleh karena itu, Pak Guru harapkan nanti kalian perhatikan sambil menulis kira-kira mana yang dianggap penting pada saat Pak Guru sampaikan video pembelajaran. Tujuan kedua, di samping melihat atau menyimak video pembelajaran dengan membaca bacaan yang ada di tema, bagaimana memilih makanan atau sayuran yang baik. Tujuannya agar kita tahu bagaimana cara memilih sayuran atau buah-buahan yang baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi. Pak Guru akan menampilkan video dan Pak Guru berharap kalian menyimak mana yang penting itu yang kalian catat. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kisah Edo yang berani mengingatkan orang lain ketika orang lain itu akan berbuat kesalahan adik-adik. Jadi, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun adik-adik. Adik-adik, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi, menjaga agar lingkungannya tetap bersih itu kewajiban kita semua. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu dibersihkan adik-adik ya? Mungkin lingkungan rumah ya, lingkungan tempat kalian tinggal, dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya, itu harus selalu dijaga kebersihannya. Pak Guru ingatkan, sekiranya ada yang penting, tolong kalian catat atau tulis. Lanjutkan. Bersih itu adalah menyapu rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, lalu bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, menutup saluran air. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan supaya lingkungan rumah kita bersih. Lalu hak yang kita dapatkan apa setelah melaksanakan kewajiban itu? Maka hak yang kita dapatkan adalah rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas bibit penyakit. Adik-adik, hidup bertetangga itu sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ini nanti untuk video pembelajaran berikutnya. Mandiri. Yang sekarang untuk lebih jelasnya terkait masalah video pembelajaran yang tadi Pak Guru tampilkan itu, Pak Guru ingin kalian membaca halaman bacaan yang ada di halaman 117. Di samping itu juga, di samping membaca, Pak Guru tahu kalian lancar membaca, kalian juga memahami apa yang kalian baca itu, Pak. Yang Pak Guru tunjuk, Pak Guru minta tolong membaca dengan suara yang besar suaranya. Tidak usah suaranya kecil kayak semut. Yang besar suaranya ya, yang bersemangat, yang besar. Sekarang kalian buka halaman 117 agar materi yang tadi Pak Guru sampaikan itu kalian lebih menguasai.
Jika nanti pada saat Pak Guru suruh kalian selesaikan soal, bisa kalian selesaikan, ya? Baiklah, Pak Guru ingin pertama, silakan yang baca pertama, Manyu. Dan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seseorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya cukup, lanjutkan. Tapi Edo ingin lingkungan dekat desanya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Lakukanlah dengan cara yang santun. ya, ulangi lagi untuk lebih kalian pahami. Yang besar suaranya, Aulia, baca. Larangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya cukup. Pak Guru jelaskan sekarang. Apabila kita melihat teman kita mencoret-coret tembok sekolah misalnya, atau mencoret-coret tembok di rumah orang, ini kalau di rumah, kalau di sekolah mencoret tembok sekolah, kira-kira kita diam atau kita tegur atau kita ingatkan? Ingatkan dengan cara yang keras atau dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang santun. Misalnya ada yang buang sampah sembarangan di sekolah, kita biarkan atau kita ingatkan? Apakah dengan cara keras atau kita pukul? Ada cara santun? Nah, dengan cara yang santun. Sekalipun kita benar, misalnya ada teman yang buang sampah, atau ada teman yang coret-coret tembok, sekalipun kita benar, bukan berarti cara kita harus keras, bukan berarti kita harus pukul teman yang salah itu, melainkan mengingatkannya dengan bahasa atau kalimat yang santun. Kira-kira bagaimana cara kita mengingatkannya? Misalnya ada teman yang mencoret tembok di sekolah, ada yang bisa? Bagaimana cara kita mengingatkannya? Sebaiknya tidak mencoret tembok supaya lingkungan kita, tembok kita tetap bersih. Misalnya lagi, ulang. Ada teman kalian yang buang sampah, kira-kira bagaimana cara kita mengingatkannya? Apakah kita tendang? Ataukah kita peringatkan dengan santun atau bagaimana? Caranya bagaimana? Ada yang bisa enggak? Yang ayo. Mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Mengingatkan teman kita itu untuk membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Nah, sekarang misalnya tentang hak dan kewajiban. Paham tak yang tadi Pak Guru tampilkan video itu? Paham? Ada yang bisa enggak tahu apa hak dan kewajibannya? Belajar itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, sekarang setelah kalian melaksanakan atau melakukan kewajiban, hakmu apa kira-kira? Siapa yang bisa? Angkat saja caranya. Dan menjadi pintar, tapi mendapatkan ilmu. Kira-kira kewajiban selain belajar di sekolah apa kira-kira kewajiban yang lain? Melaksanakan tiket kelas. Apalagi apa soalnya? Ayo. Apa nih? Menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas. Nah, apalagi Pak? Menghormati guru. Mantap. Nah, tadi itu
Kewajiban atau hak yang tadi? Nah, sekarang kalau sudah melaksanakan kewajiban, hakmu apa? Misalnya, menghormati guru, hakmu apa kira-kira? Apa Manyu? Mendapatkan kasih sayang dari guru. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Apalagi? Haknya. Misalnya kalian sudah mempunyai kewajiban membersihkan atau menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Hakmu apa kira-kira? Mendapatkan kelas yang mendapatkan sekolah yang bersih. Itu hak kita. Sampai di sini paham enggak? Nah, dari video yang tadi, dari penjelasan Pak Guru, pasti ada permasalahan yang muncul. Nah, terus kalau ada masalah harus ada penyelesaian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Misalnya tadi ada yang membuang sampah, masalah atau enggak? Masalah atau enggak? Cara menyelesaikannya harus ada dengan cara menegurnya dengan cara yang ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Nanti Pak Guru informasikan, Pak Guru kasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Bentar. Kalian lihat dulu ini, tidak usah ditulis ya. Nanti Pak Guru kasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Sekarang coba lepas dulu pulpennya. Nanti setelah kita Pak Guru tahu kalian masih konsentrasi atau tidak, baru kita lanjut mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih. Sebelumnya sekarang Pak Guru mau tahu kalian masih konsentrasi atau enggak? Masih fresh atau enggak? Sebaiknya sekarang kita ice breaking. Tepuk 3. Tepuk 3 1. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk jari? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Siapa suka hati tepuk tangan? Yang lebih semangat caranya. Ayo. Siapa suka hari? Siapa suka hati teriak hore? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Siapa suka hati teriak hore? Semangat gak? Masih. Berarti masih semangat. Kalau begitu sekarang lanjutkan mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih, silakan pertama dilihat dulu lembar kerjanya. Pertama, menulis nama kelompok, tulis nama anggota kalian di sini di pojok kanan, pojok kiri atas. Ya, sudah lihat nggak? Nah, terus kalian tuliskan permasalahan dari video pembelajaran yang tadi. Permasalahan apa kira-kira yang muncul? Terus dari yang tadi kalian baca dan Pak Guru jelaskan itu, ingat yang tadi kalian baca? Tulis permasalahan di sini 3 saja. Kalau sudah ada masalah, cara menyelesaikannya. Paham? Misalnya di sini, di kolom 1 permasalahan, di kolom 2 baru penyelesaian atau cara mengatasi. Sampai di sini paham? Paham atau tidak? Kalau paham, paham atau tidak? Kalau paham, silahkan mulai kerjakan.
tadi. Nah, waktu itu misalnya dari sini. Perhatikan. Tadi ada temanmu yang bilang permasalahannya ada dua. Tambahkan lagi satu. Kira-kira permasalahan yang pernah kamu alami, kamu lihat kira-kira di sekolah ini apa masalahnya? Nah, yang satu itu permasalahan yang ada di sekolah. Tak perlu kamu kasih contoh lagi. Masa perlu permasalahan? Ya. Silakan. Kalau ada yang tadi pahami, silakan tanya Pak Guru ya. Pahami Pak? Paham. Bantu teman-teman. Yang lain bantuin temannya. Yang lain bantuin temannya. Udah lah, kita yang baca. Sudah selesai semuanya? Semuanya sudah selesai? Kelompok 6 sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 1? Lagi berapa? Oh iya sudah. Kelompok 2 sudah? Nah, lagi 1. Iya, sudah hampir selesai juga. Sekarang Pak Guru inginkan kalau semuanya sudah selesai, Pak Guru minta salah satu dari perwakilan kelompok maju. Pak Guru tunjuk kira-kira kelompok 4. Siapa yang mau maju? Ya, Anda silakan. Besar suaranya biar teman-temannya dengar. Ayo, maju. Nama kelompok 4. 1. Rizky Al-Fatihah. 2. Manu. 3. Adam. 4. Satu, mencoret. Ego melihat teman-temannya yang mencoret tembok. Itu permasalahan. 2. Apa cara mengatasinya? Cara mengatasinya. Cara? Menegurnya dengan sopan tanpa ramah. Ya. Kedua, dia pernah melihat tangannya membuang sampah sembarangan. Kelompok 4, cara mengatasinya dengan cara menegurnya supaya tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. 3. Suka ada yang meminta uang di sekolah. Nah, yang ketiga, ada yang suka membuli, ada yang suka meminta uang sama temannya. Cara mengatasinya, Kita harus menegurnya agar tidak meminta uang lagi. ya, menegurnya dengan cara yang sopan dan santun agar tidak meminta uang lagi sama temannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ayo, semuanya. 1. Rapi. 2. Rapi. 3. Indra. 4. Rapi. 5. Haji. 1. Permasalahan. Ada seorang anak yang tidak mau mengerjakan tugas piket. Cara mengatasinya, baiknya anak itu harus mengerjakan tugas piket supaya tidak marah guru. Bagus. Itu permasalahan di mana itu? Permasalahan di sekolah. Bagus. Lanjut. 2. Ada anak yang tidak dikenal dan mau mencoret-coret tembok. Cara mengatasinya, baiknya kita menegur anak itu agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, kita bagus cara mengatasinya. Menegur anak itu supaya tidak mencoret tembok. Menegurnya dengan cara apa? Tapi menegurnya dengan cara yang ya, lanjut tapi 3. Ada anak membuang sampah sembarangan. Cara mengatasinya harus menegur
Bagus, tepuk tangan. Ayo kelompok 2, maju. Yang besar suaranya Mas. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Cara mengatasinya itu 2. Nah, sampai di sini paham tentang permasalahan? Paham atau enggak? Cara mengatasinya paham atau tidak? Nah, contoh permasalahannya tadi misalnya kalau di sekolah ada yang buang sampah sembarangan, ada yang berkelahi. Kalau di rumah atau dalam tetangga ada yang cuek-cuek tembok, ada yang buang sampah sembarangan, itu termasuk bang? Termasuk apa? Masalah, permasalahan. Cara mengatasinya paham juga kan? Paham atau enggak? Iya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Cara memilih makanan yang baik. Paham? Tolong kalian simak video yang akan Pak Guru tampilkan. Paham? Ya. Silakan disimak. Yang dianggap penting tolong dicatat. Semuanya menyimak. Baiklah, Pak Guru akan tampilkan video pelajaran berikutnya. Mana yang dianggap penting silakan kalian catat. Dengarkan. Action. Tetangga saat berbelanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya ini memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Jadi di sini Ibu Beni sedang berbelanja dengan tetangganya ya adik-adik ya, berbelanja kepada tukang sayur kali ini. Nah adik-adik, amati kembali gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran tadi. Menurutmu bagaimana sih cara memilih sayuran yang baik? Nah, cara memilih sayuran yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu adik-adik. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal, karena sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu berikutnya, cara memilih sayuran yang baik adalah sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Itu tadi cara memilih sayuran yang baik. Yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu adik-adik. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal, karena sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu berikutnya, cara memilih sayuran yang baik adalah sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Ya, perhatikan. Sekarang Pak Guru akan jelaskan. Sesuai dengan video yang ada ini. Pertama, silakan Pak Guru sambil melihat kamera di depan. Pertama, cara memilih sayuran yang baik itu. Satu, warna sayuran harus ya. Pak Guru minta sekarang baca kelompok 5 baca. Nomor 1, cara memilih sayuran yang baik. 1. Warna 1, 2, 3. 1. Warna sayuran segar dan tidak layu. Nomor 4. 2. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Kelompok 6 baca. 3. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Kelompok 2 baca. 1, 2, 3. Yang besar caranya. 1, 2, 3. Upayakan sayuran
satu silakan. Sayuran dibungkus dengan baik. Nah, sampai di sini paham tak cara memilih sayuran yang benar? Paham? Ya, pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Dua, bagian daun tidak dimakan berbintik-bintik dan tidak dimakan ular. Terus ketiga, sayuran itu harus mengandung vitamin. Keempat, upayakan sayuran lokal, sayuran yang ditanam di tempat kita, bukan di tempat tanam di negara lain, dibawa ke sini, itu yang kita pilih. Terus kelima, sayuran tidak busuk. Selanjutnya, sayuran dibungkus dengan baik. Nah, sekarang Pak Guru akan kasih kalian lembar tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan bekerja sama. Dapat. Harus sudah selesai. Jawaban disesuaikan dengan apa yang Pak Guru jelaskan dan video pembelajaran yang tadi Pak Guru tampilkan. Sudah. Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, semuanya sudah jadi? Bisa mengerjakan? Bisa. Ya. Kalau begitu Pak Guru sekarang akan tunjuk satu persatu yang maju membacakan hasil pekerjaannya. Silakan, ada maju. Yang besar soalnya ada. Nama kelompok. Kelompok 4. Anggota kelompok 1. Maju. 2. An. 3. Adam. 4. Raka. 5. Nindra. Cara memilih sayuran dengan baik yang baik. Sayuran segar dan tidak baik. 2. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. 3. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh atau bahan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang selanjutnya siapa? Husna, maju Husna. Ya jelas Pak, jelas Ya. Nama kelompok Aisyah, Husna, Salsa, Maulidia, Hazana, Caca. Cara memilih sayur yang baik. 1. Warna sayuran segar dan tidak layu. 2. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. 4. Makan sayuran lokal. Ya, bagus. Saya tepuk tangan. Sekarang selanjutnya siapa? Tapi Tapi yang besar saya. Ayo. ada boleh. Cara memilih sayur yang baik. 1. Pada sayuran dan tidak lain. 2. Bagian daun tidak berbintik atau
bulan. 3. Sayuran tidak busuk atau basi. 4. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang dipahami tadi terkait masalah hak dan kewajiban, permasalahan, dan cara menyelesaikan atau tidak? Sudah paham semuanya? Paham semuanya? Permasalahan, cara mengatasinya. Terus, cara memilih sayuran yang benar. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ya, kalau sudah paham, sekarang Pak Guru cukupkan sampai di sini. Ya, sebelumnya silakan kalian berkelas dulu. Terus duduk yang rapi kembali. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita cukupkan, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoanya. Berarti siap. Ya barang mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran untuk hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pembelajaran berikutnya besok pagi. Terima kasih.